Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 budidaya tiram mutiara akan mempresentasikan hasil dari review jurnal lobster kami. Anggota kelompok 4 yaitu Nur Laila, yang kedua Rizka Nabila, dan yang terakhir Getrin Atmayanti. Identitas jurnal. Yang pertama ada nama jurnal dengan nama jurnal Biodiversitas Journal of Biological Diversity, volume 19 dengan nomor 1, halaman 337 sampai 342, tahun penerbit yaitu tahun 2018, dengan judul jurnal Population Dynamics of Double Spined Rock Lobster Panulirus Penedicatus Oliver 1791 in Southern Coast of Yogyakarta. Dengan bahasa Indonesia, dinamika populasi lobster batu berduri ganda atau Panulirus penicillatus olivier 1791 di pantai selatan Yogyakarta. Nama penulis Rahma Fitria Larasati, Suwardi, dan Eko Setiabudi. Akreditasi dan indeksnya Sinta 1 dan Scopus. Selanjutnya, abstrak. Lobster batu berduri ganda atau yang biasa disebut dengan nama latin Panulirus penicillatus merupakan salah satu jenis lobster yang banyak ditangkap, dan peningkatan jumlah penangkapan ini berdampak pada keberlanjutan perikanan lobster global. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi populasi lobster dalam hal pertumbuhan atau panjang karapas dan massa, rekrutmen, tingkat kematian, dan tingkat eksploitasi pada spesies lobster batu berduri. Pengelolaan upaya penangkapan lobster diurgenkan dengan pengembangan alat tangkap yang ramah, lingkungan, serta upaya pembenihan lobster yang tepat dalam mempertahankan populasinya secara alami. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rizka Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Getrin. Bagian pendahuluan. Lobster Palinuridae memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pantai selatan Yogyakarta di Indonesia dengan perbatasan Samudra Hindia merupakan wilayah signifikan untuk habitat lobster. Lebih dari separuh garis pantai terdiri dari pantai berbatu dan daerah terumbu karang. Tercatat, terdapat 6 spesies lobster di pantai selatan Yogyakarta, dan yang paling umum ditangkap oleh nelayan yaitu Panulirus penicillatus dan Panulirus homarus. Selanjutnya, bagian metode penelitian. Pengambilan sampel dilakukan pada 4 lokasi di pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu pada daerah Ngerenehan, Baron, Drini, dan Tepus. Lokasi pengambilan sampelnya dipilih berdasarkan data tarif perikanan komersial di setiap lokasi, dengan memilih lokasi di mana keberadaan tangkapan lobster tertinggi untuk membatasi pengulangan pengukuran sampel. Sebanyak 546 sampel lobster dikumpulkan dari 4 lokasi secara bersamaan dengan menggunakan Crendet atau TrapNet. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengamatan terhadap 546 lobster batu berduri ganda, diperoleh ukuran panjang karapas atau CL berkisar 35,2 sampai 120,5 mm untuk jantan, dan untuk betina 35,6 sampai 90,6 mm. Massa berat sampel berkisar antara 44 sampai 1110 gram untuk jantan dan 46 sampai 505 gram untuk betina. Diketahui, proporsi panjang karapas jantan tertinggi adalah 26,99%, yaitu sebanyak 78 lobster berkisar antara 45,2 sampai 55,1 mm. Sedangkan proporsi panjang karapas betina tertinggi adalah 26,68%, yaitu sebanyak 66 lobster berkisar antara 55,2 sampai 65,1 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Lobster batu berduri ganda jantan memiliki ukuran panjang karapas atau CL yang lebih panjang dibandingkan lobster betina. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurlaila. Baiklah, saya Nurlaila akan melanjutkan presentasi dari Saudari Rizka Nabila. Masih mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami review. Berdasarkan pengamatan terhadap 546 lobster batu berduri ganda, diperoleh bahwa lobster batu berduri ganda jantan memiliki laju pertumbuhan atau K lebih tinggi dibandingkan dengan lobster yang betina. Laju pertumbuhan lobster jantan adalah 0,85 tahun dan panjang karapas atau CL-nya itu mencapai titik asimptotik atau pertumbuhan terbatas pada 125 mm. Sedangkan laju pertumbuhan lobster batu berduri ganda betina adalah 0,55 tahun dan CL atau panjang karapasnya itu mencapai titik asimptotik pada 125,5 mm. Kemudian, total tingkat kematian lobster batu berduri ganda diperkirakan 2,46 tahun untuk yang jantan dan 2,56 tahun untuk yang betina. Tingkat eksploitasi spesies ini adalah 0,56 untuk yang jantan dan 0,68 untuk yang betina. Selanjutnya, berdasarkan pola perekrutan lobster batu berduri ganda yang ada di pantai selatan Yogyakarta, diketahui bahwa puncak rekrutmen terjadi pada bulan Januari dan juga bulan Agustus. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kesimpulan dari jurnal yang kami review. Kesimpulannya yaitu lobster batu berduri ganda jantan memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingkan dengan lobster yang betina. Laju pertumbuhan lobster batu berduri ganda jantan lebih cepat dibandingkan dengan lobster yang betina. Tingkat eksploitasi yang jantan adalah 0,56 dan yang perempuan adalah 0,68. Eksploitasi perikanan jenis ini telah melampaui batas optimal yaitu 0,5 dan mencapai nilai penangkapan yang berlebih. Puncak rekrutmen terjadi pada bulan Januari dan juga bulan Agustus. Penangkapan lobster yang berlebihan atau terlalu besar merupakan ancaman yang berkelanjutan bagi sumber daya lobster itu sendiri. Untuk itu perlu adanya pengaturan terhadap kegiatan penangkapan ikan atau lobster terutama pada musim pemijahan dan juga rekrutmen. Selain itu, pengembangan alat yang ramah yaitu berupa alat tangkap yang ramah lingkungan dan juga perlindungan terhadap habitat dari lobster itu juga merupakan suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa populasi dari lobster ini terus meningkat secara alami. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kami review. Yang pertama yaitu kelebihannya. Judul yang digunakan dari jurnal yang kami review ini sudah efektif, di mana judul ini memaparkan subjek dan lokasi penelitian. Kemudian, abstraknya sudah mencakup komponen latar belakang, tujuan, teknik pengambilan sampel, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Hasil penelitian sudah dibedakan berdasarkan poin yang diteliti. Peneliti juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar lebih baik lagi. Kemudian kesimpulannya juga singkat, padat, serta jelas. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari jurnal yang kami review. Dalam jurnal ini, peneliti tidak mencantumkan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, dalam artian bahwa metode yang dijelaskan itu tidak terlalu komplit atau lengkap. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.